Halo, welcome to my YouTube channel dengan Dokter Sonja Siaan yang akan membahas seputar dunia kesehatan ya. Oke, saya akan membahas tentang GERD atau gastroesophageal reflux disease ya, di mana asam lambung itu naik ke kerongkongan ya. Nah, ini apa tanda-tandanya dan bagaimana cara pengobatannya. Nah, sebelum kamu memulai video ini, kamu subscribe ya, dan jangan berhenti untuk nontonnya. Oke, kita mulai. Nah, apa itu GERD? GERD itu berasal dari singkatan ya, gastroesophageal reflux disease ya. Gastro itu adalah gaster atau lambung. Esophageal itu bahasa Indonesianya adalah kerongkongan. Reflux itu membalik ya. Jadi artinya bahwa asam lambung itu membalik dari lambung ke esophagus atau kerongkongan. Nah, ini mengakibatkan rasa terbakar pada dada. Apa penyebab dari GERD ini? Ini disebabkan melemahnya bagian kerongkongan bagian bawah atau namanya LES. LES itu artinya lower esophageal sphincter. Jadi katup antara lambung dengan kerongkongan ini melemah ya. Nah, akibat melemahnya area tersebut, ini mengakibatkan asam lambung ini mudah naik, yang seharusnya tidak naik ke kerongkongan, tapi ini naik dari lambung ke kerongkongan. Nah, faktor resiko apa yang menyebabkan terjadinya GERD ini ya? Yang pertama adalah faktor obat-obatan, yang kedua faktor makanan, yang ketiga hormonal, yang keempat adalah struktur atau organ di daerah kerongkongan, yang kelima adalah IMT atau indeks massa tubuh ya. Nah, kita akan bahas satu persatu hal tersebut. Faktor resiko akibat obat-obatan itu apa saja obat-obatnya? Yaitu obat-obat asma. Obat-obat asma itu seperti obat teofilin, obat salbutamol ya, atau obat-obat jantung ya. Obat jantung ini namanya ISDN atau isosorbit dinitrat. Dan yang berikutnya adalah obat amlodipin ya. Nah, obat-obat inilah jangan heran orang yang menggunakan obat-obat tersebut mudah mengalami GERD karena obat-obat inilah yang dapat melemahkan daerah kerongkongan bagian bawah ini atau LES ini. Nah, faktor yang kedua adalah makanan. Makanan apa saja yang bisa mengakibatkan GERD ya? Yang pertama adalah makanan-makanan yang berlemak, kopi, coklat, alkohol, dan juga rokok. Kalau bisa memang dihindarilah mengkonsumsi makanan-makanan ini yang berlebihan. Faktor yang ketiga adalah hormonal. Hormonal ini terjadi pada ibu-ibu hamil ya. Jadi jangan heran kalau ibu-ibu hamil itu mengalami yang namanya GERD ya. Di mana terjadi peningkatan kadar progesteron yang sangat tinggi sehingga terjadinya GERD ini. Jadi saya itu mengalami juga pada saat sedang hamil tua, saya sering merasakan GERD ini ya. Atau juga dialami oleh ibu-ibu yang sudah menopause. Ini hormon estrogennya kan menurun. Nah, ini bisa mengakibatkan terjadinya GERD. Keempat adalah struktur anatomi di daerah kerongkongan bagian bawah ini terganggu ya. Yang bisa terjadi namanya hiatus hernia. Jadi ada sebagian organ dari lambung ini masuk ke atas ya. Jadi dia nanti ada gambarnya di sini ya. Seperti apa? Jadi ada tonjolan, ada hernia di daerah kerongkongan. Faktor yang kelima adalah orang yang IMT-nya tinggi atau indeks massa tubuhnya tinggi. Nah, ini dialami oleh orang-orang yang mengalami kegemukan. Jadi orang yang kegemukan mudah sekali mengalami GERD. Gejala dari GERD ini yang pertama adalah regurgitasi ya, yang kedua adalah heartburn ya. Apa itu regurgitasi? Regurgitasi itu ibaratnya reflux ya, jadi membaliknya asam lambung dari lambung ke kerongkongan. Ini dialami biasanya setelah makan ya, atau rasa pahit di lidah
Nah, itu sudah tanda-tanda dari regurgitasi. Nah, heartburn artinya jadi dia rasa terbakar di dada. Heartburn ini artinya adalah rasa terbakar di daerah dari ulu hati hingga dadanya. Jadi dia merasa pedih ya dan perih di area tersebut ya. Nah, biasanya ini dialami oleh pasien-pasien mengalami GERD setelah makan. Dua gejala regurgitasi dan heartburn ini adalah gejala umum. Nah, ada lagi gejala yang lain, misalnya mual, dia mudah cepat kenyang, hipersalivasi. Hipersalivasi itu berlebihan ludahnya di daerah mulut ya. Yang berikutnya adalah disfagia. Disfagia artinya dia kesulitan dalam menelan. Ini biasanya dialami oleh penderita yang mengalami kanker esophagus ya atau kanker kerongkongan ya. Ada juga keluhan lain adalah adenofagi. Adenofagi dia sakit saat menelan. Jadi berbeda dengan disfagia ya. Bagaimana kita menegakkan bahwa pasien tersebut mengalami GERD ya? Kita lakukan yang namanya uji PPI. PPI itu singkatan dari proton pump inhibitor ya. Jadi proton pump inhibitor itu obat-obatnya seperti omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Jadi yang akhirannya zol. Kita uji melakukan pengobatan PPI ini selama 1-2 minggu. Bila ternyata terjadi perbaikan ya dengan penggunaan obat tersebut, berarti memang dia sakitnya GERD. Memang murni GERD, jadi bukan sakit lain ya. Jadi tujuan dari pengobatan ini prinsipnya adalah bagaimana cara mengurangi gejalanya ya. Terus supaya tidak terjadi kerusakan dari mukosa di daerah kerongkongan. Mukosa itu jadi lapisan dari kerongkongan itu tidak rusak ya. Yang ketiga supaya tidak terjadi kekambuhan. Yang keempat supaya tidak terjadi namanya komplikasi. Selain obat-obatan yang saya sebutkan tadi, ada yang namanya modifikasi gaya hidup supaya tidak terjadinya GERD ya. Yang pertama adalah kalau misalnya pada orang-orang yang mengalami kegemukan, kurangi berat badannya kalau bisa sesuai dengan IMT yang normal ya. Yang kedua adalah hindari makanan-makanan yang dapat memicu GERD, misalnya coklat, makanan berlemak, rokok, kopi, alkohol ya. Nah, itu kalau bisa dihindari ya bagi orang yang sudah mengalami GERD ya. Yang ketiga adalah menegakkan kepala lebih tinggi pada saat tidur ya. Jadi 15-20 cm dari tempat tidur. Nah, ini diharapkan bahwa supaya asam lambungnya itu tidak naik ke atas. Nah, yang keempat adalah kalau bisa makan malam ini dilakukan 2-3 jam sebelum tidur. Jadi tidak terjadi pengosongan lambung yang terlalu lama pada saat tidur. Sekarang apa sih obat-obatnya? Ya, obat-obatnya ini adalah yang pertama adalah golongan PPI atau proton pump inhibitor. Nanti saya share apa aja obatnya ya. Yang kedua adalah antagonis reseptor H2. Nah, nanti saya share juga apa obatnya apa aja. Yang ketiga adalah obat prokinetik. Nah, obat prokinetik ini adalah obat yang bisa mempercepat proses pengosongan lambung ya. Dan berikutnya adalah sukralfat ya. Sukralfat ini adalah obat sirup yang bisa melapisi lapisan dari lambung ya. Nah, obat yang pertama adalah PPI atau proton pump inhibitor. Dari namanya ini kita tahu bahwa inhibitor itu adalah penghambat ya. Pump itu pompa proton ya. Jadi dia adalah suatu obat yang bisa menghambat pompa yang ada di lambung ya. Nah, pompa ini yang bisa mengakibatkan pengeluaran dari asam lambung. Jadi kalau misalnya ada obat PPI ini ya, dia akan menghambat pompa ini mengeluarkan asam lambung sehingga tidak berlebihan. Nah, obat-obat apa saja yang termasuk golongan PPI ini? Misalnya ya, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, osemoprazol, dan rabeprazol ya. Nah, penggunaan obatnya itu 1x1 ya, pagi hari. Kalau misalnya 2 kali itu bisa diberikan pada malam hari juga, yaitu biasanya sebelum makan malam.
Obat yang kedua adalah antagonis reseptor H2. Nah, ini cara kerjanya ini menghambat pelepasan histamin ya, yang secara tidak langsung dengan lepasnya histamin, asam lambung pun akan meningkat. Nah, obat-obat apa saja yang bisa termasuk golongan antagonis reseptor H2? Misalnya ranitidin, famotidin atau simetidin ya. Obat yang ketiga adalah obat prokinetik yang gunanya dapat mempercepat pengosongan dari lambung ya, sehingga makanan yang ada di lambung ini lebih mudah, lebih cepat ke usus ya. Nah, obat-obat yang termasuk golongan obat prokinetik ini adalah domperidon ya dan obat metoclopramid ya. Obat yang ketiga adalah obat sukrafat. Nah, obat sukrafat ini adalah obat yang bisa melapisi lapisan dari lambung, sehingga kalau misalnya ada luka, obat ini bisa menutupi luka tersebut ya. Nah, penggunaan obat ini sebaiknya 1 jam sebelum makan. Jadi dia dilapisi dulu obat tersebut di lapisan lambung tersebut, baru kamu bisa makan ya, tapi jaraknya 1 jam ya. Nah, misalnya ada obat lain yang perlu kamu makan, sebaiknya itu dikasih jarak 2 jam dengan obat sukrafat ini, karena obat sukrafat ini dapat menghambat penyerapan obat yang dimakan oleh pasien tersebut ya. Jadi jangan bersamaan dengan obat lain. Orang-orang yang menderita GERD biasanya juga bisa dialami oleh orang yang mengalami stres ya. Karena stres ini dapat meningkatkan asam lambung dari seseorang ya. Jadi kalau misalnya kamu mengalami GERD, selain kamu memakan obat-obat yang saya sebutkan sebelumnya atau modifikasi gaya hidup, dan juga jangan lupa kamu harus mengurangi stres. Dengan kamu mengurangi stres, maka asam lambung pun akan tidak meningkat produksinya ya. Jadi atasilah stres kamu ya. Oke teman-teman, demikianlah video saya tentang GERD. Nah, sekarang kamu sudah tahu ya bagaimana gejala dari GERD ini, bagaimana cara pengobatannya, bagaimana cara mencegahnya ya. Nah, yang merasa bahwa video ini bermanfaat bagi kamu bisa subscribe YouTube channel saya, dan jangan lupa kamu share video ini. Jangan lupa kamu juga tekan tombol lonceng sehingga kamu tahu video apa saja yang saya upload. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat bagi kamu. Sampai jumpa dengan video berikutnya. Bye-bye.